Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 06035219901. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi behaviorisme dengan tokohnya Ivan Pavlov dan Vladimir Behttrev. Behaviorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposi bahwa semua yang dilakukan oleh organisme, termasuk tindakan, pikiran, perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Pemilik nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov. Ia adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia lahir di Rusia pada tanggal 26 September tahun 1849. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1936 di usia yang ke-86. Ia menimba ilmu di Universitas Saint Petersburg. Pada tahun 1883 ia menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Kemudian pada tahun 1884 sampai dengan 1886 ia belajar dan bergabung dengan ilmuwan yang meneliti sekresi dan pankreas. Pada tahun 1890 ia menjadi profesor farmakologi di Akademi Medis Kemiliteran di Saint Petersburg. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus yang kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan. Yang pertama, stimulus tak terkondisikan. Stimulus tak terkondisikan adalah suatu peristiwa lingkungan yang melalui bawaannya dapat menimbulkan refleks organismik. Yang kedua, stimulus terkondisi. Stimulus terkondisi adalah suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dalam hal responnya sebelum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Yang ketiga, respon tak terkondisi. Respons tak terkondisi adalah refleks yang ditimbulkan oleh otonom atau dengan sendirinya oleh stimulus tak terkondisi. Yang terakhir, respon terkondisi. Respon terkondisi adalah refleks yang dipelajari dan ditimbulkan oleh CS atau stimulus terkondisi setelah dihubungkan dengan US atau stimulus tak terkondisi. Eksperimen terhadap teori belajar. Pavlov menggunakan anjing untuk mengetahui hubungan-hubungan antara conditioned stimulus, unconditioned stimulus, conditioned response, unconditioned response. Anjing percobaan itu diikat dan dioperasi pada bagian rahangnya sedemikian rupa guna menampung dan mengukur tiap-tiap air liur yang keluar. Kemudian dilakukan eksperimen berupa latihan pembiasaan mendengarkan bel bersama-sama dengan pemberian makanan berupa serbuk daging. Setelah latihan yang berulang-ulang ini selesai, suara bel tadi diperdengarkan lagi tanpa disertai dengan makanan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata anjing percobaan tadi mengeluarkan air liur juga, meskipun hanya mendengar suara bel. Jadi, CS akan menghasilkan CR apabila CS dan UCS telah berkali-kali dihadirkan. Maksud dari CS adalah pendengaran bel dan CR adalah air liur. Kesimpulannya adalah tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning process, di mana refleks-refleks tersebut yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi behaviorisme dengan tokohnya Ivan Pavlov dan Vladimir Bechterev. Pemilik nama lengkap Vladimir Mikhailovich Bechterev, ia adalah ahli neurofisiologi, psikiater, fisiolog, serta psikolog yang berkembang di Rusia. Ia juga merupakan salah satu murid Skinov yang paling terkenal. Ia lahir di Sorali tanggal 20 Januari tahun 1857 dan meninggal di Moskow pada tanggal 24 Desember tahun 1927 di usia yang ke-70 tahun. Refleksologi. Refleksologi adalah jenis pengobatan holistik yang sederhana dan aman untuk dilakukan. Yang mencetuskan pertama kali adalah Vladimir Mikhailovich Bechterev. Bechterev menerapkan refleksologi objektif bagi masalah-masalah psikiatrik. Penerapan refleksologi pada perilaku abnormal yang dilakukan menunjukkan manfaat psikologi objektif. Berikut beberapa kontribusi Vladimir Mikhailovich Bechterev terhadap psikologi. Ia mendirikan Institut Psikoneurologi di Akademi Kedokteran Negeri di Saint Petersburg. Pada tahun 1918, ia menjadi Ketua Departemen Psikologi dan Refleksi di Universitas Petrograd di Saint Petersburg. Pada tahun 1921, ia terlibat dalam pengorganisasian konferensi pertama tentang organisasi ilmiah perburuan. Pada tahun 1886, ia mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di Rusia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh behaviorisme Edwin Bisselhout. Edwin Bisselhout lahir tahun 1873. Setelah meraih gelar doktor di Harvard pada tahun 1901 di bawah bimbingan William James, ia mengajar di Harvard dan Princeton, tetapi mengabdikan sebagian besar karirnya untuk menulis. Karya utama Edwin Bisselhout yang pertama, The Concept of Consciousness tahun 1914, yang kedua, The Freudian Wish and Its Place in Ethics tahun 1915, yang ketiga, Animal Drive and the Learning Process tahun 1931, mencerminkan kontribusi besarnya bagi behaviorisme, yakni memasukkan konsep tujuan atau motivasi dalam perilaku sehingga terbentuk sistem yang lebih lengkap. Pandangan Edwin Bisselhout. Holt tidak menerima penyamaan behaviorisme dan refleksologi seperti dalam pandangan Pavlov dan Watson. Alih-alih mereduksi perilaku menjadi elemen-elemen pembentuk, Holt berpendapat bahwa perilaku memiliki tujuan. Bagi Holt, perilaku hanya dapat dipahami dari perspektif pola tindakan behavioral dan urutan-urutan tindakan. Bagi psikolog, perilaku lebih dari sekedar gabungan hubungan stimulus-respons. Holt menilik pada model-model psikologi yang lainnya yang menekankan prinsip-prinsip motivasional, seperti psikodinamika Freudian dan teori-teori dorongan instinktual. Untuk mengkaji bagaimana pandangan-pandangan tersebut dapat memberikan konteks yang lebih holistik bagi behaviorisme. Salah satu mahasiswanya, Edward Tolman, mengikuti jejak Holt dan mengembangkan model behaviorisme kognitif yang lebih komprehensif. Nama saya Reynald Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan John Brodus Watson dari Psikologi Behaviorisme. John Brodus Watson adalah seorang ahli psikologi atau psikolog asal Amerika Serikat. Lahir di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal pada tanggal 25 September 1958. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai 1920. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psikologi as Behaviorist, View It, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913.
Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologi terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson melakukan eksperimen tingkah laku bayi yang berusia 11 bulan. Watson menamai eksperimennya dengan nama The Little Albert. Pertama, Watson menempatkan tikus termasuk beberapa hewan dan benda dengan bulu di atas meja, tepatnya di depan Albert. Ia bereaksi dengan rasa ingin tahu dan tidak ada tanda-tanda ketakutan. Setelah itu, Watson membuat suara keras di belakang Albert dengan memukul-mukul batang baja dengan palu, sambil menunjukkan tikus. Alhasil, Albert menangis. Sebagai reaksi terhadap kebisingan ini ditujukan sebagai pengkondisian. Setelah periode pengkondisian, Albert kembali menangis sebagai respon takut terhadap tikus, bahkan tanpa diiringi suara keras. Ketika diberikan hewan-hewan lain, Albert juga merespon dengan berbagai tingkat ketakutan meskipun tidak diiringi dengan suara keras. Albert mengalami gangguan kepribadian dan fobia terhadap benda berbulu dan sebagian besar hewan, khususnya tikus putih. Sementara penelitiannya dinilai sebuah keberhasilan. Meski Albert sang kelinci percobaan Watson telah mengalami trauma, sayangnya Watson tidak pernah sekalipun berusaha untuk menyembuhkan Albert. Sekian pembahasan mengenai John Brodus Watson dari psikologi behaviorisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Nurfairozi Akusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang bernama Albert Weiss atau yang biasa kita kenal sebagai Albert Weiss. Ia lahir pada tanggal 15 September 1879 dan meninggal pada tanggal 3 April 1931. Ia adalah seorang psikolog, ahli teori, ilmuwan, dan eksperimentalis perilaku Amerika Jerman. Ia lahir di Jerman. Keluarganya pindah ke Amerika Serikat setelah kelahirannya dan tinggal di Street Louis, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di rumah tangga kepentingan ilmiah dan filosofis. Pendidikan Weiss. Pada tahun 1916, ia menghadiri University of Missouri untuk kedua sarjana dan sekolah pasca sarjana, dan akhirnya mendapatkan gelar PhD. Weiss awalnya berencana mengambil jurusan fisika, matematika, dan filsafat, sampai ia terinspirasi oleh profesornya yang bernama Max Meyer untuk menjadi seorang psikolog. Setelah mendapatkan gelar PhD, ia pergi ke Ohio State University di mana ia melakukan penelitian dan mengajar sampai kematiannya. Saat di sekolah, Weiss menjadi tertarik pada aspek fisiologis dan sosiologis filsafat. Ia tertarik pada peran bahasa dalam perilaku manusia dan menggunakan biologi, fisika, dan kimia untuk meneliti perilaku manusia. Prestasi dan karir. Pada tahun 1918, Weiss diangkat sebagai profesor psikologi eksperimental, gelar yang dipegangnya sampai kematiannya. Pada tahun 1922, ia menjadi presiden Ohio Academy of Science dan juga menjadi presiden dari Midwestern Psychological Association pada tahun 1929. Ia juga menjadi anggota dari banyak masyarakat akademis, dan juga ia menjadi seorang editor asosiasi untuk Journal of General Psychology. Peran dan pemikiran Weiss. Weiss menerbitkan A Theoretical Basis of Human Behavior pada tahun 1925 dan kemudian menerbitkan edisi keduanya pada tahun 1929. Ia tertarik untuk mempelajari pencapaian manusia dan bagaimana orang merespons rangsangan eksternal. Metodenya mempelajari perilaku manusia dianggap terlalu bersemangat dan radikal dibandingkan dengan behavioris tradisional. Ia mendefinisikan behaviorisme manusia sebagai alasan pencapaian manusia. Inilah sebabnya mengapa ia percaya studi tentang perilaku manusia perlu dilakukan secara ilmiah yang dibangun dengan hati-hati. Karya Weiss. Di tahun 1925, ia menerbitkan The Theoretical Basis of Human Behavior.
Lalu di tahun 1929, ia juga menerbitkan A Theoretical Basis of Human Behavior edisi kedua. Kemudian ia menerbitkan Psychological Monograph dan Perilaku Bayi Baru Lahir. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme menurut pandangan Clark Leonard Hall. Clark Hall lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1884 di New York. Ia meninggal pada tanggal 10 Mei 1952 di New Haven, Amerika Serikat pada umur 67 tahun. Ia adalah seorang psikolog Amerika dan dia terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis, serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Pada tahun 1918, di usia 34 tahun, Hall berhasil meraih gelar PhD-nya dari Universitas Wisconsin, di mana dia belajar teknik pertambangan sebelum beralih ke psikologi. Ia menjadi pengajar di Wisconsin selama 10 tahun. Pada tahun 1929, Hall menerima sebuah posisi menjadi guru besar di Universitas Yale untuk mengejar minatnya dalam perumusan teori perilaku yang didasarkan pada hukum pengondisian Pavlov. Menurut Hall, behavioris yang harus memandang subjek mereka sebagai mesin. Behavioris Hall yang mekanistik memberikan pandangan yang jelas mengenai metode-metode yang seharusnya digunakan dalam sebuah studi, yaitu ia harus objektif, ia harus kuantitatif. Hall mencatat 4 metode yang dianggapnya sangat berguna bagi riset ilmiah, yaitu observasi sederhana, observasi terkontrol sistematis, pengujian eksperimental terhadap hipotesis, hipotetiko-deduktif yang diusulkan Hall. Bagi Hall, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Sistem Hall adalah sistem yang kompleks dan sangat bergantung pada prediksi-prediksi matematis. Teori pembelajaran Hall berpusat pada pentingnya penguatan. Menurut Hall, dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan sekelompok sel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Ada 2 dorongan, yaitu dorongan primer dan dorongan sekunder. Teori pembelajaran Hall memfokuskan pada prinsip-prinsip penguatan. Hukum penguatan primer Hall menyatakan bahwa ketika hubungan stimulus-respon diikuti dengan reduksi yang dibutuhkan, probabilitasnya akan meningkat, sehingga pada kesempatan selanjutnya stimulus yang sama akan menghasilkan respon yang sama. Jika intensitas stimulus direduksi dengan dorongan sekunder, dorongan tersebut akan bertindak sebagai penguat sekunder. Hall menyebutkan koneksi stimulus-respon sebagai habit strength. Ia merupakan fungsi penguat dan merujuk pada persistensi pengondisian pembelajaran. Tidak akan terjadi apabila tidak ada penguatan. Penekanan pada penguatan ini yang menjadi ciri khas Hall sebagai sebuah teori reduksi kebutuhan. Nama saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi behaviorisme Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie lahir pada tahun 1886 dan meraih gelar doktornya pada tahun 1912 dari Universitas Pennsylvania setelah sebelum belajar matematika dan filsafat. Ia bergabung dengan Universitas Washington pada tahun 1914 dan bekerja di sana sepanjang karirnya. Guthrie bukan seorang eksperimenter yang sistematis dan argumen-argumennya didasarkan pada observasi umum dan informasi anekdotal. Karya eksperimentalnya yang utama ditulis bersama dengan J.P. Harton, meneliti perilaku menyelesaikan masalah pada kucing, dan dipublikasikan dengan judul Cats in a Puzzle Box tahun 1946. Karya teoritisnya yang paling berpengaruh adalah The Psychology of Learning tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Pemikiran Guthrie. Kunci teori asosiasistik Guthrie terletak dalam prinsip tunggal bahwa kontiguitas merupakan fondasi pembelajaran.
Guthrie memandang perilaku sebagai gerakan daripada sebagai respons-respons. Dalam pembedaan ini, ia mengartikan gerakan sebagai komponen unit respons yang lebih besar atau tindakan behavioral. Sejalan dengan itu, perilaku-perilaku terlatih dapat dipandang sebagai suatu respons kasar yang terdiri dari unit-unit gerakan yang lebih kecil, yang sebagian besar berhubungan dengan otot. Demikian juga stimuli dipandang sebagai suatu situasi kompleks yang terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Prinsip kontiguitas Guthrie menyatakan bahwa bila suatu kombinasi elemen-elemen stimulus disertai dengan gerakan, sekuens gerakan akan berulang bila dihadapkan pada elemen-elemen stimulus yang sama. Guthrie berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu pola atau rantai gerakan-gerakan yang terpisah yang ditimbulkan oleh sinyal-sinyal stimulus lingkungan dan internal. Namun, Guthrie dikritik karena pandangan-pandangan tersebut tidak lengkap dan tidak menjelaskan secara komprehensif tipe-tipe pembelajaran yang kompleks dan masalah-masalah memori. Meskipun demikian, kemampuan Guthrie untuk menjelaskan secara singkat dan padat beberapa prinsip dari sistem-sistem yang lebih rumit, terutama teori Hull, menjadi daya tariknya. Nama saya Riva Nurferuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh behaviorisme yang bernama Edward J. Stallman. Edward J. Stallman adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi pusponsif dalam behaviorisme. Ia lahir pada tanggal 14 April 1886 di Amerika dan meninggal pada tanggal 18 November 1959 di California. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang mencoba untuk menjelajahi seluruh tindakan organisme. Ia menghasilkan teori mengenai behaviorisme operasional yang dalam perkembangannya cukup dikenal dan memengaruhi perkembangan juga di dalam ilmu psikologi. Pendidikan dan karir. Ia mengawali pendidikannya dalam mempelajari fisika, matematika, dan kimia di MIT. Kemudian ia memiliki ketertarikan di bidang psikologi setelah membaca prinsip psikologi dari William James. Selain dipengaruhi oleh James, ia juga mengatakan bahwa karyanya sangat dipengaruhi oleh Kurt Koffka dan Kurt Lewin. Pada tahun 1915, ia lulus dengan gelar doktoral di bidang psikologi. Saat di Berkeley, Stallman merupakan seorang profesor yang merasa tidak terlalu kompeten dan tidak memiliki keinginan untuk menjalankan kepemimpinan di Berkeley. Namun, selama di Berkeley pada tahun 1949 hingga 1950, ketika terjadi kontroversi dengan Universitas California, Stallman yang memimpin melalui pertarungan melawan bupati yang akhirnya membantu menyelamatkan kebebasan akademi di Universitas Berkeley. Teori belajar behaviorisme purposif menurut Stallman. Stallman mengatakan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar ini terdiri dari tingkah laku yang lebih kecil yang disebut molekular. Karakteristik utama molar behavior adalah perilaku purposif, yaitu memiliki tujuan, yakni ia selalu diarahkan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, teori Stallman disebut sebagai purposive behaviorism, sebab ia berusaha menjelaskan perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan tujuan, atau dengan kata lain mengkaji perilaku dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai melalui perilaku itu. Penghargaan Stallman. Pada tahun 1937, Stallman diangkat menjadi Presiden American Psychological Association. Pada tahun 1940, ia menjadi Presiden Society for the Psychological Study of Social Issues. Lalu pada tahun 1949, ia diangkat menjadi Fellow dari American Academy of Arts and Science. Kemudian pada tahun 1957, ia menerima penghargaan dari APA untuk kontribusi ilmiah terhormat. Karya Stallman. Pada tahun 1929, ia menerbitkan karyanya berjudul A Self-Recording Maze with an Automatic Delivery Table. Kemudian di tahun 1930, ia menerbitkan kembali karyanya berjudul The Effect of Degrees of Hunger upon the Order of Elimination of Long and Short Blinds. Kemudian di tahun 1932, ia menerbitkan karyanya kembali yang berjudul Purposive Behavior in Animals and Man. Dan di tahun 1951, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Behavior and Psychological Main Essays in Motivation and Learning.
Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Edward Chase Tolman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Lurdiastari akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme menurut pandangan Walter Samuel Hunter. Walter Samuel Hunter lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1889. Ia meninggal pada tanggal 3 Agustus tahun 1954. Ia meraih gelarnya dari Sekolah Tinggi Fungsionalis Chicago pada tahun 1912. Ia menjadi pengajar tetap di Universitas Brown pada tahun 1936. Hunter berkontribusi pada psikologi dengan memimpin upaya untuk mengembangkan psikologi sebagai ilmu. Ia memperoleh reputasi sebagai peneliti yang dihormati daripada sebagai teorisi, yang utama meneliti tentang perilaku menyelesaikan masalah pada mamalia. Hunter adalah salah satu ilmuwan pertama saat itu yang tidak fokus pada studi proses mental subjektif, melainkan pada pengamatan perilaku hewan. Dia adalah pelopor dalam upaya dokumentasi ilmiah setelah menciptakan abstrak psikologi. Pandangan dan pemikiran Hunter. Hunter tertarik untuk mempelajari reaksi tertunda pada hewan. Melalui penelitiannya, ia mengembangkan gagasan tentang proses simbolik. Menurut Hunter, ini adalah proses di mana hewan tertentu dapat mengubah orientasi mereka ke stimulus selama penundaan dan setelah itu masih dapat mengingat di mana stimulus itu awalnya. Ia sangat tertarik dengan respon tertunda, sampai ia mengamati putrinya antara saat dia berusia 13 bulan dan 16 bulan. Menurut Hunter, bahwa anak kecil dapat menunjukkan reaksi tertunda yang tepat bahkan ketika orientasi tubuh mereka berubah selama periode tertunda. Menurut Hunter, kesadaran dan tindakan sukarela sebagai masalah yang masih perlu dijelaskan. Walter Samuel Hunter tidak menyukai istilah psikologi. Ia lebih suka menggunakan istilah antroponomi untuk menggantikan psikologi. Hunter ingin menghindari kesalahpahaman yang muncul ketika istilah psikologi digunakan untuk menggambarkan karyanya. Karya W.S. Hunter. Yang pertama, Psychological Abstract. Yang kedua, The Delay Reaction in Animal and Children. Yang ketiga, General Psychology. Yang keempat, Studies of the Reliability of the Problem Box and the Maze with the Human and Animal Subjects. Yang kelima, Human Behavior. Nama saya Renault Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Carl Spencer Lashley dari Psikologi Behaviorisme. Carl Spencer Lashley lahir pada tanggal 7 Juni 1890 dan meninggal pada tanggal 7 Agustus 1958. Ia adalah seorang psikolog dan behavioris yang dikenang karena kontribusinya pada studi, pembelajaran, dan memori. Di Hopkins, Lashley belajar psikologi di bawah John B. Watson. Watson membantu Lashley untuk fokus pada masalah khusus dalam pembelajaran dan penyelidikan eksperimental, diikuti dengan menemukan area otak besar yang terlibat dalam pembelajaran dan diskriminasi. Karir Lashley dimulai dengan penelitian tentang mekanisme otak dan bagaimana mereka terikat dengan reseptor indera. Dia juga melakukan pekerjaan pada insting serta penglihatan warna. Argumen Lashley untuk aksi massa didasarkan pada demonstrasi bahwa tingkat gangguan perilaku yang dipelajari tidak hanya disebabkan oleh lokasi lesi otak, tetapi juga karena jumlah jaringan yang terlibat. Lashley tidak menyarankan bahwa tidak ada lokalisasi fungsi, tetapi lokalisasi semacam itu hanyalah sebagian dari penjelasannya. Dalam bentuk klasiknya, teori lokalisasi seperti yang dikemukakan oleh ahli fisiologi Prancis Pierre-Jean-Marie Florence yang hidup dari tahun 1794 sampai 1867 menyatakan bahwa setiap
area di dalam otak bertanggung jawab atas keterampilan psikologis tertentu. Jadi, dalam pendekatan ini, misalnya, lokasi cedera otak merupakan faktor penting dalam menilai hilangnya keterampilan dan perilaku. Sebagai contoh aksi massa, Leslie mengajari kucing untuk kabur dari kotak teka-teki, lalu membuang berbagai bagian korteks otaknya. Setelah kucing sembuh dari operasi, mereka ditempatkan di dalam kotak lagi. Leslie menemukan bahwa kucing tidak dapat lagi melakukan perilaku melarikan diri yang dipelajari sebelumnya. Tetapi dengan pelatihan lebih lanjut, mereka dapat mempelajari kembali perilaku melarikan diri, bahkan dalam kasus di mana kedua lobus frontal telah dihilangkan seluruhnya. Leslie menyimpulkan bahwa prinsip aksi massa menunjukkan bahwa pembelajaran tidak bergantung pada koneksi saraf tertentu di otak, tetapi pada otak secara keseluruhan, di mana kecepatan belajar ulang merupakan fungsi dari total massa jaringan otak yang terlibat. Sekian pembahasan mengenai Carl Spencer Leslie dari psikologi behaviorisme. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.